Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Arsyadani. Saya kelas 7 SMP reguler. Kak Dinto, narasumber yang mau diwawancara oleh dari alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab. Nomor 1. Bagaimana latar belakang pendidikan panjenengan dari SD kuliah? Nomor 2. Bisa dijelaskan pengalaman selama di pesantren? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu SD dulu itu kelas 3 SD itu sudah mondok di Darul Ulum Jombang, Darul Ulum. Setelah itu naik kelas 4 saya pindah ke Camplong di Masjid Camplong Selatan. Kelas 5 saya pindah lagi ke Bangkalan sampai Sanawiyah, lulus Sanawiyah di Pondok Pesantren Darussalam. Dari tahun 92 akhirnya saya melanjutkan sekolah SMA di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab sampai 95 saya lulus. 96 kuliah di STIPNAT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Tulab, sampai pada akhirnya saya ngabdi di pondok, ya jadi tukang sapu, jadi bantu ambil dulu tukang ketik apa segala macam, jadi TU, mulai dari membantu jadi TU sampai jadi TU, sampai menjadi kepala sekolah di SMA Nahdlatul Tulab, SMP Nahdlatul Tulab, dan SMK Nahdlatul Tulab. Begitu. Itu yang pengalaman dari pendidikan SD sampai kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bisa dijelaskan pengalaman selama di pesantren? Waktu itu 92 saya masuk di Nahdlatul Tulab. Kos itu besarannya 9.000, naik menjadi 10 sampai ke 11.500. Karena saya orang tidak mampu waktu itu, jadi sempat nunggak dulu sampai 6 bulan, 7 bulan. Akhirnya didatangi ke rumah, disangkanya saya sudah dibayar oleh orang tua, tapi tidak dibayarkan oleh saya. Paham maksud saya? Jadi orang tua sudah ngasih ke saya tidak membayarkan itu. Waktu itu masih bisa pegang uang sendiri. Ya, programnya dulu kan masih lama, jadi dulu masih pegang uang sendiri. Kemudian kos itu bayarnya colak-colek itu
tidak mesti, kadang bayar kadang enggak. Nah, akhirnya enggak bayar ya sama orang tua, kemudian disampaikan ke pengurus yang datang ke rumah waktu itu bahwa memang bukan dibayar tidak dibayarkan oleh anak saya, tetapi memang jadi orang tua tidak ada. Akhirnya setelah itu saya dikirim setiap bulan 20.000, 25.000, paling banyak 30.000. Untuk bayar kos itu 11.500. Kalau dikirim 20 berarti sisanya berapa? 8.500. Nah, itu yang buat beli sabun, beli odol, beli sampo, beli jajan, termasuk beli ikannya. Ya, itu anunya, kosannya. Itu dulu di pondok ngajinya pagi, habis ngaji subuh, habis subuh itu ngaji tafsir. Terus ngaji tafsir, kemudian ngaji nahwu kelompok-kelompok. Setelah ngaji tafsir, piket. Setelah piket itu baru masuk sekolah. Sekolahnya dulu masuk jam 8. Setelah itu pulang sekolah itu masuk madrasah. Jam 2 itu masuk madrasah sampai jam 4. Jam 5 istirahat, jam 4, 8 baru ke masjid. Kalau lambat ke masjid itu langsung berdiri di depan masjid. Kalau pulangan dulu terlambat pulang langsung berdiri. Lambat 1 hari itu berdiri di depan helm. 1 hari itu ditebus dengan berdiri 2 malam. Jadi setelah pengajian Isya itu harus berdiri di depan helm sambil baca. Nah, kalau lambat 2 hari berarti 4 malam. Ya, full kegiatannya. Nah, kalau ada soal yang mau diadakan, apa namanya, kalau masih sisa kelas 3 itu pas jemaah lambat sudah siap itu ya langsung berdiri 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau berturut-turut itu biasanya dikubur. Kalau 1 minggu ndak jemaah itu jemaahnya dulu ya maghrib subuh. Kalau ndak ngaji Quran, ndak ngaji apa namanya, ndak ngaji tafsir itu berdiri langsung. Yang ndak ngaji kemarin berdiri sekarang. Itu dulu pegang uang sendiri, jadi jajannya ke kampung-kampung juga. Nah, akhirnya karena banyak santri ngutang dulu di kampung-kampung itu, ya program yang sekarang itu kan tidak boleh pegang uang,
nggak boleh jajan di kampung ya karena takut hutang. Sampai sekarang mah ada banyak yang nggak dibayar itu hutang. Itu sistem yang lama. Biar paham dulu ya. Jadi koperasinya dulu jual ikan, jual ini macam-macam karena ikannya enggak cukup waktu itu. Cuma 10.000, 11.500 mau minta makan bagaimana 3 kali. Nah, sekarang kan sudah lengkap dengan ikannya. Jadi tidak perlu beli ikan keluar. Kan begitu. Itu bedanya dulu dengan yang sekarang. Dia mandinya di sungai. Mandi di sungai. Kamar mandi tidak ada dulu, tidak ada kamar mandi. Air minum itu dulu pakai air pet. Air pet itu hidupnya kalau pagi tidak hidup, malam hidup, sore itu hidup. Jadi teman-teman itu nyari botol pas berada, kadang nyedot ngepet itu dulu susah. Tidak ada tidak ada kamar mandi di sungai. Ya ada yang pakai telesan, ada yang telanjang, ada apa macam-macam dulu. Nyuci juga banyak baju yang hilang karena nyuci sendiri, dijemur di depan, di sebelahnya koperasi sekarang itu dulu pendopo itu. Pendopo itu tempat kalau ada muhadharah, ada tamu-tamu, ada apa, ada acara itu taruh di pendopo. Nah sekarang pendopo itu jadi koperasi. Kalau jemur di sebelahnya itu banyak, sarung hilang, baju hilang, ini hilang, jatuh ndak diambil, kemudian lupa ndak diambil, akhirnya ketinggalan, diambil sama temannya karena disangkanya punyanya dan seterusnya dan sebagainya. Ya sandal juga gosap dulu, banyak yang gosap karena sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.